Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jumat ini masih dalam rangkaian bulan Syawal. Bulan di mana kita merayakan yang namanya Idul Fitri. Bulan di mana kita biasanya orang Indonesia melaksanakan halal bil halal. Tema kita kali ini adalah keutamaan memaafkan. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib mengutip dua ayat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134, di mana di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau menuju pengampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah engkau menuju surga. Jemaah sekalian, ada dua hal yang kita disuruh bersegera, tidak lambat-lambat, tidak menunda-nunda, yaitu pengampunan dan surga. Di mana surga ini disiapkan, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa sulit masuk surga. Dalam arti kata, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana takwa merupakan tujuan daripada kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena ketika membahas ayat puasa, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudah sebulan kita berpuasa, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Pertanyaan kedua, sudah sebulan kita berpuasa, apakah ketakwaan kita bertambah? Nah, untuk menjawab itu kita harus melihat ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Apa indikator-indikator orang-orang yang bertakwa? Sehingga ketika indikator ini ada pada diri kita, kita bisa mengatakan, insya Allah ketakwaan saya bertambah. Tetapi ketika indikator ini tidak ada, maka saya harus mengevaluasi puasa Ramadan saya untuk tahun depan, sehingga indikator ini ada pada diri saya. Apa indikatornya? Dalam Al-Quran ayat 134 surat Al-Imran, Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Indikator pertama dari orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini
adalah orang-orang yang berinfak di kala kaya dan di kala miskin. Kalau di kala kaya mungkin mudah orang berinfak, tapi kalau di kala miskin masih berinfak, itulah orang yang bertakwa. Tafsir yang lain daripada Ibnu Katsir adalah orang yang berinfak di kala sehat maupun sakit. Di kala sehat orang banyak berinfak, tetapi di kala sakit dia masih berinfak, itulah orang-orang yang bertakwa. Pendeknya, berinfak di setiap keadaan, kaya, miskin, senang, susah, sehat, sakit. Jadikan infak sebagai lifestyle, ya. Jadikan infak sebagai lifestyle. Kenapa? Satu, karena ini merupakan perintah Allah. Kedua, menolong kemanusiaan. Betapa banyak orang yang bisa kita tolong dengan infak kita. Ini indikator pertama daripada orang yang bertakwa. Indikator yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu mengendalikan emosinya. Ya, dalam bahasa kerennya anger management, ya. Mampu mengendalikan amarahnya. Ya, tidak meledak-ledak. Ya, dia mampu mengendalikan amarahnya. Di dalam tafsirnya dijelaskan, orang seperti ini, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan. Jadi beda kalau orang tidak marah karena nggak mampu melampiaskan. Ya, misalnya kalau ada pembantu di rumah misalnya marah sama majikan, kan nggak mungkin melampiaskan. Ya, bisa-bisa diberhentikan sama majikannya, kira-kira begitu. Tapi kalau majikan marah sama pembantunya, mampu dia melampiaskan, tapi dia menahan, dia mengendalikan, dia tidak marah. Padahal punya kemampuan dan punya alasan untuk marah, dan dia tahan. Inilah orang-orang yang bertakwa tadi. Kenapa? Ini merupakan perintah Allah. Dan mengendalikan emosi itu tidak mudah para jamaah sekalian. Tidak mudah. Ya. Tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya, inilah orang-orang yang bertakwa. Dan bahaya sekali kalau orang meledak-ledak kemudian tidak mampu mengendalikan emosinya. Apalagi kalau dia mengidap darah tinggi, ya. Bisa-bisa pecah pembuluh darah kepala di otak dan akhirnya bisa stroke, ya. Jadi perintah-perintah Allah itu mengandung, ya, mengandung hal-hal yang positif yang kalau kita laksanakan. Itu yang kedua, indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, wal afina 'anin nas. Orang yang memaafkan sesama orang lain, memaafkan manusia lain. Memaafkan ini juga tidak mudah. Mudah diucapkan, betul, tapi dipraktekkan berat. Lebih mudah minta maaf daripada memaafkan. Kenapa? Karena ini pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan tangan, bukan pekerjaan kaki. Ya. Apalagi ketika ingat sakit sekali hatinya dizolimi orang, ya, dalam sekali sakitnya, kemudian memaafkan, berat sekali itu. Tapi ini perintah Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan orang lain. Ya. Dan ternyata memaafkan ini bagi kesehatan juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya duduk-duduk di majelis, lalu lewatlah seorang Ansor. Rasulullah katakan, itu calon penghuni surga. Semua sahabat menoleh melihat, oh itu orangnya. Besoknya begitu lagi,
Ketika dia majelis dengan sahabat, orang itu lewat lagi. Rasulullah bilang itu calon penghuni surga. Sahabat noleh lagi, masih itu juga orangnya. 3 kali Rasulullah sebutkan seperti itu, sehingga kemudian ada sahabat yang penasaran, apa amal orang ini? Apa amal orang ini sehingga Rasulullah katakan dia calon penghuni surga? Datanglah ke rumahnya, ya, dengan segala alasan pengen menginap di rumahnya, pengen tahu amal orang ini apa. Lalu malam pertama, ya, sahabat bangun dan dilihat kok si Ansor ini belum bangun juga. Menjelang subuh baru dia bangun. Oh, mungkin kecapean. Siapa tahu besok malam dia bangun tengah malam, dia bermunajat, dia tahajud, dia doa, dia segala macam. Malam kedua enggak juga, bangunnya menjelang subuh juga. Oh, mungkin malam ketiga enggak juga. Nah, lalu sahabat terus terang kepada seorang Ansor tadi, ya, wahai fulan, sesungguhnya aku di sini ingin mengetahui amalmu, karena Rasulullah katakan engkau calon penghuni surga. Yang Ansor tadi bilang, enggak ada amal saya yang hebat-hebat, cuman ada satu yang saya amalkan tiap malam. Apa itu? Nah, jadi kalau para sahabat itu selalu bertanya, apa amal yang dilakukan yang bisa membuat seseorang itu jadi masuk ahli surga itu. Lalu sahabat Ansor tadi bilang begini, setiap malam sebelum saya tidur, saya ingat dari pagi sampai sore sampai malam sama siapa saya berinteraksi. Saya ingat. Lalu semua kesalahan mereka saya maafkan sebelum saya tidur. Masya Allah. Sahabat bilang, nah ini nih, ini amalmu yang buat engkau ke surga, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga apa? Kalau orang tidur dalam keadaan pelong, maka tidurnya akan nyenyak, berkualitas, dan besok dia bangun subuh segar. Bisa dia bangun malam. Tapi kalau orang tidur dalam keadaan jengkel, ngerundel, sebel, bisa dipastikan tidurnya tidak akan nyenyak, mungkin keringat dingin, dan akhirnya besoknya sakit. Ya. Luar biasa, ya. Nah, di ujung ayatnya Allah menutup wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita sudah dizolimi, kita maafin dia, lalu kita berbuat baik dengan dia. Masya Allah, berat, tapi itulah perintah Allah. Itulah orang-orang yang jadi calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk calon-calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, di suatu tempat, khatib tidak menyebutkan tempatnya, ada 2 orang tetangga, rumahnya bersebelahan, tidak teguran selama puluhan tahun. Enggak tahu sebabnya apa, tapi keduanya merasa sama-sama dijolimi. Persepsi keduanya, sudah lansia, sudah pensiun, rumahnya bersebelahan, musuhan, dan dua-duanya ahli masjid.
Ini yang khotib ceritakan ini kisah nyata. Jadi kalau si A ke masjid duluan, si B cari masjid yang lain. Kalau si B ke masjid duluan, si A cari masjid yang lain. Begitulah puluhan tahun. Rumahnya bersebelahan. Suatu ketika yang rumahnya di belakang, jadi bersebelahan tuh di depan sama di belakang. Suatu ketika yang rumahnya di belakang itu sakit. Sakitnya nggak tahu apa sakitnya. Akhirnya dipanggillah seorang ustadz untuk minta doa, bantuan doa. Lalu ustadz ini meruqyah. Lalu setelah dalam proses itu ustadz melihat ada yang lain ini daripada penyakit bapak ini. Lalu ustadz itu mengatakan, adakah yang mengganjal dalam diri bapak? Lalu terus teranglah bapak tadi, ceritalah dia. Ustadz tadi bilang apa? Bapak, tidak ada cara lain. Kalau bapak mau sehat, maafkan. Maafkan. Bisa kita bayangkan ya. Rumah bersebelahan, sama-sama lansia, sama-sama ahli masjid. Tapi ini masalahnya hati. Berat sekali. Akhirnya kedua-duanya di lobi maulah bermaaf-maafan di masjid. Semua jamaah masjid senang sekali. Akhirnya mereka berdua bisa akur. Ya. Ini masalah hati. Ini masalah hati. Jadi berat memang memaafkan, tetapi ini perintah Allah. Kita jalankan, kita buang ego kita, ya. Kita laksanakan. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian, marilah kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah sifat takwa ada wujud dalam diri kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang menjadikan infak sebagai lifestyle kami ya Allah. Berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, berinfak dalam keadaan sehat dan sakit, berinfak dalam keadaan kaya dan miskin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mampu mengendalikan emosi kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang memaafkan kesalahan orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami penghuni surgamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.